Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jalan radhiyallahu anhu wa ila jami'i awliyaillahi waliyati wa khususan awliyati Sa'fi Jawa wa khususan Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Alhamdulillah wa aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhuna wa masyayikhna wa nakhussu khususan muallifah hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz ibni Zainuddin Al-Malibari nafa'allahu bihi amin wa jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita lajengaken kajian kita saking kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud lan nyeritakake sapa Imam Abu Dawud an Zaid bin Thabitin saking Zaid bin Thabit sholatu ahadikum utawi sholate salah siji ira kabeh fi baitihi ing dalem omahe ahadukum iku afdhalul luwih utama min sholatihi tinimbang sholate ahadukum fi masjidi ing dalem masjidku ada iki illal maktubati kejaba salat maktubah. Imam Abu Dawud menceritakan sebuah hadis dari Zaid bin Thabit, salat salah seorang di antara kamu di rumahnya sendiri itu lebih afdol, lebih utama daripada salatnya di dalam masjidku ini. Yang dimaksudkan dengan masjidku ini adalah Masjid Nabawi, masjidipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing Madinah. Jadi salat sunnah niki yang dimaksudkan adalah salat sunnat seseorang di rumahnya sendiri itu lebih utama daripada salat sunnahnya di masjidku ini. Ini sholat sunat nggih. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib, sholat fardu itu lebih baik dilakukan di masjid secara berjamaah. Sebabnya napa? Sholat sunnah itu kok lebih baik di rumah. Satu, kangge madangi omah. Rumah yang digunakan untuk sholat itu rumah ini bercahaya dan keluarga di rumah juga mendapatkan berkahnya. Yang kedua, bahwa sholat sunnah itu memang sebaiknya sembunyi-sembunyi, tidak perlu ngedeng supaya orang lain tidak tahu. Sebab kalau orang lain tahu mungkin ada rasa Ria itu ngetok-ngetok wong gitu ya. Itu menjadi mengurangi pahalanipun. Tetapi kalau sholat wajib, karena itu wajib harus dilakukan secara ngedeng. Orang lain tahu supaya kita juga orang lain tahu bahwa kita itu melaksanakan kewajiban. Kados sedekah itu yang baik adalah diam-diam. Dikatakan seakan-akan kalau kita memberi sedekah kepada orang lain sembunyi-sembunyi, seakan-akan apa yang dilakukan oleh tangan kanan menyerahkan uang misalnya, seakan-akan tangan kiri tidak tahu. Tetapi kalau sedekah itu sedekah wajib seperti zakat, yang baik adalah orang lain tahu.
supaya orang tahu bahwa kita telah melaksanakan kewajiban zakat. Pramila teng Quran ingatkan bahwa dikatakan sedekah itu dikatakan nek sedekah itu ngedeng ya apik, sing sembunyi-sembunyi ya baik. Para ulama menjelaskan sedekah sing apik ngedeng, apik orang lain tahu itu adalah sedekah wajibah yaitu zakat. Tetapi kalau sedekah sing apik iku sembunyi-sembunyi adalah sedekah sunnah. Demikian juga di sholat itu kalau sunnah lebih baik dilakukan di rumah sendiri. Di rumah saja kita juga pilih-pilih, di ruang tamu atau di ruang keluarga atau di kamar, lebih baik di kamar kita sendiri atau kamar khusus yang memang kita sediakan untuk sholat. Kalau di ruang tamu mungkin kita sedang sholat ada tamu peladun gitu, orang jadi tahu. Atau di ruang keluarga menjadi keluarga kita yang banyak itu adalah menjadi tahu, sehingga kadang-kadang ada rasa ingin dilihat oleh orang lain itu. Tata ingatan hadis ini mengatakan bahwa sholat seseorang di rumahnya, sholat sunnah di rumahnya itu lebih baik daripada sholat sunnah di masjid. Meskipun itu Masjid Nabawi. Pada Masjid Nabawi itu fadilahnya 1 dibanding 1000. Jadi kalau kita sholat di masjid selain Masjid Nabawi itu 1, kalau kita lakukan sholat itu di Masjid Nabawi fadilahnya 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram 100.000. 1 dibanding 100.000. Kalau di Masjidil Aqsa Palestina itu 1 dibanding 500. Jadi masjid di dunia ini sama saja kecuali 3 masjid yang oleh Allah memang dilebihkan derajatnya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu ada konsekuensi hukumnya itu. Misalnya panjenengan nadar, wah sebenarnya aku nek lulus sholat atau maca Quran yang Masjidil Haram misalnya, itu kalau nadar itu harus panjenengan laksanakan di Masjidil Haram. Tidak bisa panjenengan laksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta meskipun itu atau di Masjid Demak, karena tidak sepadan. Tetapi mengenai panjenengan nadar, aku sebenarnya kasil maca Quran ning Masjid Rembang. Nah, niku saged panjenengan laksanakan di masjid pundi lah. Ning Tasih Agung timbang Giding Tireman, karena semua masjid itu derajatnya sama. Jadi bisa panjenengan laksanakan nadar panjenengan di masjid yang lain. Tetapi kalau nadar panjenengan di masjid 3 ini ya harus kita laksanakan di masjid salah satu dari masjid 3 ini, Masjidil Haram, Masjidil Madinah dan Masjidil Aqsa. Tetapi kalau panjenengan nadarnya di Masjidil Aqsa, panjenengan laksanakan di Masjid Nabawi boleh. Atau panjenengan nadarnya di Masjid Nabawi, panjenengan laksanakan di Masjidil Haram boleh. Kalau di atasnya boleh, tapi kalau di bawahnya kalau nadar itu tidak boleh. Tapi selain 3 masjid ini derajatnya sama. Niki tambahan segede ini. Salah sengipun wabnu Abi Syaibah lan rangake lang riwayatake sapa Ibnu Abi Syaibah an rajulin saking sucining wong. Rajul ini siapa? Salah seorang sahabat. Tatawu rajuli utawi salat sunai seseorang fi baitihi ing dalam omahe rajul iku yazidu nambahi atau luweh ala tatawu'i ing atase salat sunate rajul indal nasi ana ing sandinge wong akeh. Nah, ini penjelasannya. Kafadli sholatir rajuli kaya keutamaane salate sijining wong lanang fi jamaatin ing dalam jamaah ala sholatihi ing atase sholate rajul wahdah dhewean. Nah, ini ada hadis berikutnya ini, sholat sunnah seseorang di rumahnya
itu lebih utama, banyak pahalanya, keutamaannya lebih daripada sholat sunnahnya di hadapan orang banyak. Jadi sholat sunnah yang kita lakukan sendirian, lebih-lebih di rumah sendiri, sangat privat gitu, itu lebih pahalanya lebih besar, fadilahnya lebih besar dibanding dengan sholat yang kita lakukan di hadapan orang banyak. Apa di masjid atau di sekolah atau di kantor mungkin yang orang lain melihat itu. Lebih baik sholat sunnah itu kita lakukan di rumah sendiri. Perbandingannya kafadhi sholati rawatib, seperti perbandingannya sholat sunnahnya seseorang secara berjamaah, artinya sholat wajib secara berjamaah di masjid atau di musola atau di hadapan orang banyak, hanya orang lain tahu, itu seperti sholat wajibnya seseorang secara sendirian. Sholat wajib seseorang secara sendirian itu pahalanya hanya satu. Perbandingan pahala. Sedangkan kalau kita lakukan secara berjamaah itu 27. Jadi 1 dibanding 27. Sholat wajib sendirian dibanding dengan sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah itu 1 dibanding 27. Wa Ibnu Asakir lan riwayatake sapa Ibnu Asakir an Jabirin saking sahabat Jabir, man sholla rakaataini, man utai sapane wong iku sholat sapa man rakaataini ing 2 rakaat, maksudnya sholat sunnah menika nggih, fi khalain ing dalem tempat yang sepi, hanya sendirian, la yarahu kang ora ningalihu ing man sapa illallahu angin sapa Allah, wal malaikatu lan malaikat, kata mongko nyatet lahu marang wong, kata mongko nyatet sapa Allah lahu marang wong baroatan ing bebas minan nari saking neraka. Kata nulis sapa Allah Gusti Allah lana kanggo kita al baroata ing bebas minan nari saking neraka, wa adzabil qabri lan saking siksa kubur. Amin. Muga-muga nyembadani sapa Allah ing doa kita. Ini hadis menerangkan bahwa barang siapa yang sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat di tempat yang sepi, yang tidak dilihat oleh orang lain kecuali Allah yang melihatnya, kecuali Allah dan malaikat yang melihatnya, maka dia dicatat oleh Allah bebas dari neraka. Yaitu sekali lagi karena sholat sunnah sendirian itu menjadi benar-benar kita sholat ikhlas, tidak ingin pamer, supaya tidak memperlihatkan sholat kita kepada orang lain. Allah mencatat untuk kita selamat atau bebas dari siksa neraka dan siksa kubur. Niki fadilahipun sholat sunnah yang sendirian dengan sholat sunnah yang kita lakukan secara berjamaah. Tetapi ada sholat sunnah yang lebih baik kita lakukan secara ngedeng atau gimana, sholat sunnah yang memang disyariatkan untuk berjamaah. Kados napa sholat taraweh itu memang disyariatkan untuk berjamaah. Sholat id itu juga disunnahkan untuk berjamaah. Dan sholat sunnah yang seperti sholat gerhana itu kan memang sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Kecuali sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk berjamaah, ya harus, ya terpaksa berjamaah itu harus bersama orang banyak, ya pasti orang lain tahu itu. Para kula sami ingkang kawula hormati, tadi kula kinten kula cekapaken semanten, mugi wonten manfaat lan barokahipun kangge kita sami, Allahumma amin, lan kita dipun tulungi dening Gusti Allah saged nglampahi kanthi sak sae-saenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.